I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 3 bagian yang pertama. Pada jilid 2 bagian 11 lalu, Ki Widura yang sedang memaksa Agung Sedayu untuk berlatih olah kanuragan di Gunung Gowok, ternyata didatangi oleh orang tak dikenal yang mengenakan topeng yang berwarna kekuning-kuningan. Siapakah orang tersebut, dan bagaimana cerita ini berlanjut? Selamat mengikuti. Nah, katakan, siapa engkau? Ulang Widura. Orang itu seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan kemudian ia bertanya kepada Agung Sedayu. Sedayu, apakah yang sedang engkau kerjakan? Apakah kau sedang melatih orang ini? Dada Widura berdesir mendengar pertanyaan itu. Ternyata orang itu telah mengenal Agung Sedayu. Namun karena itu, segera Widura pun mengenalnya. Orang itulah agahnya yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Karena itu kembali ia bertanya, apakah kau yang menamakan dirimu Kiai Gringsing? Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, dari manakah kau tahu bahwa aku bernama Kiai Gringsing? Apakah gurumu itu telah memberitahukannya kepadamu? Sekali lagi dada Widura berdesir. Orang itu menganggapnya murid Agung Sedayu. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun segera mengenal bahwa orang itulah yang dahulu pernah menemuinya di Bulak Dawa. Suaranya dan caranya berkerudung kain gringsing, meskipun topengnya bukan topeng yang dipakainya itu. Karena itu tanpa disadarinya, ia menjadi gembira. Ternyata Agung Sedayu tidak takut lagi kepada Kiai Gringsing. Sejak pertemuannya yang pertama orang itu tidak bermaksud jahat kepadanya. Maka Sedayu pun segera melangkah maju sambil berkata, benarkah kau Kiai Gringsing yang di Bulak Dawa itu? Kiai Gringsing mengangguk. Jawabnya, tentu. Tak ada 2-3 Kiai Gringsing. Tiba-tiba Sedayu itu pun teringat kepada orang yang pernah menamakan diri Kiai Gringsing pula di Dukuh Pakuwon. Maka katanya, tidak, yang sudah aku ketahui, ada 2 Kiai Gringsing. Yang lain adalah seorang yang sudah sangat tua dan bongkok. Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, jangan bergurau. Teruskan saja pekerjaanmu. Aku tidak akan mengganggu. Muridmu itu perlu segera mendapat tuntunan yang lebih berat. Agaknya ia murid yang cukup baik. Desa Agung Sedayu. Jangan berkata begitu. Itu adalah pamanku. Dan justru pamanku itu sedang mengajari aku. Supaya aku mempunyai bekal di hari-hari mendatang. Kiai Gringsing itu pun tertawa berkepanjangan. Katanya, kau benar-benar seperti almarhum ayahmu. Tetapi kau jangan terlalu merendahkan dirimu. Sekali-sekali kau perlu juga menunjukkan bahwa kau adalah putra Kisadewa, itu adalah pamanku, Agung Sedayu mengulangi. Tetapi ketika ia akan meneruskan kata-katanya, terdengar Kiai Gringsing memotong, aku sudah tahu. Orang itu adalah pamanmu, bukankah ia bernama Widura, dan bukankah ia adik ibumu? Apa salahnya kalau kau ajari orang itu 1-2 unsur-unsur gerak keturunan dari Kisadewa? Menurut pengamatanku, Widura itu pun pernah juga belajar selangkah 2 langkah. Karena itu adalah menjadi kewajibanmu untuk menyempurnakan. Mendengar kata-kata itu, telinga Agung Sedayu menjadi merah. Ia takut kalau pamannya tersinggung karenanya. Maka katanya, Kiai, hidup matiku di sini tergantung kepada paman. Jangan mempersulit keadaanku. Sekali lagi Kiai Gringsing tertawa, terkekeh-kekeh sehingga tubuhnya seakan-akan berguncang-guncang. Widura masih tegak seperti patung. Ia mendengar semua percakapan itu. Meskipun ia terkejut dan heran, karena namanya pun telah diketahui pula, bahkan hubungan keluarganya, tetapi ia masih berdiam diri. Meskipun demikian, namun otaknya sedang bekerja dengan riuhnya. Dicobanya sekali lagi mengingat-ingat apa yang pernah dilihatnya di Dukuh Pakuwon. Ketiga kuda yang diikutinya berjalan dari rumah Kitanu Metir ke jurusan yang sama. Tiba-tiba Widura menemukan sesuatu. Karena itu dengan tiba-tiba pula ia berkata, baiklah Kiai Gringsing, aku tidak keberatan. Apa saja yang kau katakan tentang kami berdua. Meskipun demikian, aku ingin bertanya kepadamu, di manakah Untara dan Kitanu Metir? Agaknya kau benar-benar orang yang berpengetahuan luas. Kau kenal kemenakanku Agung Sedayu, kau sebut-sebut nama kakak iparku,
dan akhirnya kau kenal namaku. Dengan demikian, adalah suatu kemungkinan pula, bahwa kau mengetahui di mana kemenakanku yang seorang itu, orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing itu mengerutkan lehernya. Kemudian terdengar ia tertawa pendek. Jawabnya, tentu aku tahu semuanya. Untara kini menjadi salah seorang tamtama Pajang Sedang yang kau maksud dengan Kitanu Metir itu adalah seorang tukang obat dari Dukuh Pakuwon. Jangan berpura-pura, potong Widura. Kau tahu bahwa bukan itulah jawabnya. Hei, Kiai Gringsing terkejut. Aku adalah seseorang yang tahu semuanya. Apakah jawabku salah? Jangan menyangka aku seorang kanak-kanak seperti Agung Sedayu, sahut Widura. Tetapi Kiai Gringsing itu malahan tertawa berkepanjangan. Katanya, tentu. Baru beberapa hari kau menjadi murid Agung Sedayu. Kau tentu tak akan dapat dipersamakannya. Semakin lama Widura menjadi semakin jengkel karenanya. Namun dicobanya mengendalikan dirinya, dan dicobanya bertanya pula, Kiai, katakanlah kepada kami, di mana Untara sekarang? Kalau jawabku salah, maka aku tak tahu. Di mana ia sekarang? Jangan bohong, potong Widura. Pada malam Untara hilang kau berada di rumah Kitanu Metir. Hei, Kiai Gringsing terkejut, dan Agung Sedayu pun terkejut. Dari mana pamannya tahu bahwa pada malam itu Kiai Gringsing berada di rumah Kitanu Metir? Dan ternyata Kiai Gringsing pun bertanya, siapa yang berkata demikian? Aku, jawab Widura, kau menyangka yang bukan-bukan, atau barangkali kau berangan-angan terlalu jauh, tidak. Bukankah kau telah memberi Agung Sedayu seekor kuda? Ya, dari mana kau dapat kuda itu? Kudaku sendiri. Kenapa? Apakah kudamu hilang? Dengar Kiai. Aku telah mencoba mengikuti jejak kuda yang datang dan yang pergi. 3 ekor kuda telah meninggalkan halaman rumah Kitanu Metir. Dan ketiga-tiganya menuju Sangkal Putung. Di sepanjang jalan tak ada telapak kuda yang meninggalkan jalan itu pula. 3 Kiai, hitunglah. Yang pertama kuda Agung Sedayu, yang lari itu. Yang kedua kuda alap-alap Jalatunda, dan yang ketiga adalah kuda yang kemudian dipakai oleh Sedayu pula. Kudamu yang keluar dari kandang kuda Kitanu Metir. Kiai Gringsing masih tertawa. Jawabnya, kau senang mengotak-atik Widura. Tetapi ternyata pengamatanmu kurang baik. Apakah kau telah mengamati tepi jalan sepanjang yang kau lampaui? Bagaimanakah kalau aku masuk ketika jalan itu dengan melompati pagar, atau muncul dari regol-regol halaman sepanjang jalan? Widura menarik nafas. Memang mungkin, sahutnya, tetapi itu tidak akan kau lakukan. Nah sekarang Kiai, aku minta tunjukkan anak itu. Jangan ribut Widura, berlatihlah supaya kau benar-benar menjadi seorang pemimpin yang sakti. Biarlah aku melihat dan tidak mengganggu. Jangan ributkan Untara itu. Aku tidak tahu, berkata Kiai Gringsing. Widura adalah seorang perwira tamtama. Karena itu maka adalah menjadi kebiasaannya untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cepat. Karena itu, ia menjadi marah mendengar perkataan Kiai Gringsing yang melingkar-lingkar itu. Katanya, Kiai, jangan bergurau seperti anak-anak. Di mana Untara itu? Kalau tidak aku akan menangkapmu dan melihat, siapakah kau sebenarnya? Hei, kembali Kiai Gringsing terkejut. Sedayu pun menjadi terkejut pula, apalagi ketika ia melihat pamannya itu maju selangkah dengan wajah yang tegang. Kenapa kau akan menangkap aku? Bertanya Kiai Gringsing. Apakah hakmu? Aku berhak melakukan segala tindakan untuk keselamatan Pajang. Apakah hubunganku dengan keselamatan Pajang? Kau tahu di mana Untara, salah seorang perwira tamtama Pajang yang kini tenaganya sangat diperlukan. Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian pada Sedayu ia berkata, Sedayu, apakah kau dapat mencegah muridmu itu? Agung Sedayu menjadi bingung. Namun ia sebenarnya menjadi sangat takut kalau pamannya benar-benar akan menangkap Kiai Gringsing. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa. Yang terdengar kemudian adalah geram Widura, minggirlah Sedayu, biarlah orang ini aku tangkap. Mungkin ada banyak keterangan-keterangan yang dapat dikatakannya, dan dengan demikian wajahnya akan segera kita kenal. Sedayu, berkata Kiai Gringsing dengan nada kecemasan, apakah kau dapat mencegah muridmu itu? Tetapi Widura tidak memperdulikannya lagi. Cepat ia melompat untuk menangkap lengan Kiai Gringsing.
Tetapi Kiai Gringsing itu pun melangkah surut, sehingga Widura tidak berhasil menangkapnya. Tetapi Widura tidak membiarkannya lari, karena itu segera Kiai Gringsing dikejarnya. Kiai Gringsing itu pun berlari berputar-putar di antara batang-batang ilalang, berloncatan dari batu-batu bahkan melingkar-lingkar pohon kelapa sawit. "Kenapa kau kejar-kejar aku?" Widura benar-benar menjadi marah. Karena itu ia berteriak, "Kiai Gringsing, aku dengar kau pernah bertempur dengan alap-alap Jalatunda. Kenapa kau sekarang berlari-lari seperti keledai yang bodoh? Jangan tangkap aku," katanya. "Kiai, nama seorang bertopeng dan berkain Gringsing mulai terkenal di daerah ini. Nah, pertahankan nama itu. Aku tidak akan mengejarmu lagi, tetapi aku akan menyerangmu." "Paman," potong Agung Sedayu yang menjadi semakin cemas. Tetapi pamannya tak mendengarnya. Kini ia tidak mengejar lagi. Dengan satu loncatan panjang Widura langsung menyerang Kiai Gringsing. Kiai Gringsing itu pun kini tidak berlari-lari lagi. Ketika Widura langsung menyerangnya, segera ia mengelakkan diri sambil berkata, "Aku tidak pernah merasa mempunyai persoalan dengan kau Widura. Tetapi kenapa kau menyerang aku?" Widura tidak menjawab, tetapi ia menyerang kembali dengan garangnya. Kiai Gringsing masih saja mengelak dan menghindar. Kemudian terdengar ia berkata pula, "Widura, kalau kau marah, maka aku tak akan mengganggumu. Baiklah, aku minta maaf. Aku akan pergi, tetapi jangan menangkap aku." Widura masih tidak mau mendengarnya. Ia benar-benar ingin menangkap orang bertopeng itu. Sebab menurut perhitungannya, Kiai Gringsing benar-benar mengetahui di mana Untara dan Ki Tanumetir. Apabila tidak, setidak-tidaknya maka ia akan dapat mengenali siapakah sebenarnya orang yang bertopeng itu. Agung Sedayu, yang melihat pamannya benar-benar menyerang Kiai Gringsing, menjadi semakin cemas. Diam-diam ia berdoa di dalam hatinya, mudah-mudahan pamannya tidak dapat menangkap orang bertopeng itu. Ia sendiri tidak mengetahuinya, kenapa tiba-tiba saja mencemaskan nasib orang yang tidak dikenalnya itu. Widura yang marah itu menjadi semakin marah. Karena itu, ia kini benar-benar berusaha dengan sekuat tenaganya. Setiap kali Kiai Gringsing menghindar, maka menyusullah serangan-serangannya berturut-turut. Bahkan kemudian gerakan Widura itu menjadi semakin berat melingkar, serta seperti angin pusaran ia melibat Kiai Gringsing. Akhirnya Kiai Gringsing pun menjadi semakin sulit. Ia tidak dapat menghindar dan menghindar terus. Ketika serangan Widura menjadi semakin cepat, maka keadaannya menjadi semakin berat. Karena itu sekali lagi ia berkata, "Widura, apakah kau betul-betul akan menangkap aku?" "Sudah aku katakan," jawab Widura. "Sekali lagi aku minta, urungkan niatmu," minta Kiai Gringsing. Tetapi Widura sama sekali tidak mau mendengar permintaan itu. Bahkan ia mendesak terus dalam tataran ilmunya yang semakin tinggi. Terdengar kemudian Kiai Gringsing menggeram, "Baiklah. Kau ingin mengetahui siapakah Kiai Gringsing itu seperti Agung Sedayu juga? Ingin mengetahui unsur-unsur gerak yang akan aku pergunakan, sehingga ia memaksaku untuk bertempur melawan alap-alap Jalatunda." Widura tidak menjawab. Serangan-serangannya bahkan semakin membadai. Namun kini agaknya Kiai Gringsing tidak hanya menghindar terus. Tiba-tiba ia meloncat tinggi dan dengan suatu gerakan yang cepat sekali, orang itu berputar di udara. Ketika ia menggeliat, maka disentuhnya punggung Widura. Sentuhan itu terasa seakan-akan sebuah dorongan yang sangat kuat, sehingga Widura terhuyung-huyung beberapa langkah maju. Untunglah bahwa Widura adalah seorang perwira yang telah mengalami berpuluh-puluh pertempuran. Sehingga dengan tangkasnya ia berhasil menghindarkan diri dari kemungkinan terjerumus mencium batang-batang ilalang liar yang bertebaran di lapangan yang sempit itu. Namun meskipun demikian, betapa Widura menjadi sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing itu mampu bergerak sedemikian cepatnya. Lebih dari itu, terasa bahwa kekuatan Kiai Gringsing itu benar-benar menakjubkan. Tetapi meskipun demikian, Widura, seorang prajurit dalam tugas-tugas keprajuritannya, tidak segera bercemas hati. Ia memang merasakan keanehan lawannya, namun ia tidak mengurungkan niatnya. Bahkan Widura itu kini telah mengerahkan segala kemampuannya. Dengan cepatnya ia menyerang dan menyerang terus beruntun. Tetapi serangan-serangannya, apalagi menjatuhkan lawannya, menyentuh pun tidak. Kiai Gringsing benar-benar mampu bergerak secepat geraknya,
Bahkan ternyata kemudian bahwa kecepatan bergerak orang yang bertopeng itu dapat melampauinya. Ketika kemudian Kiai Gringsing itu mempertahankan dirinya dan sekali-sekali menyerang juga, terasa bahwa orang yang bertopeng itu benar-benar aneh. Dengan demikian, maka perkelahian itu menjadi semakin lama semakin cepat. Widura kini telah benar-benar mempergunakan ilmunya yang paling tinggi yang dimilikinya. Karena itu, maka geraknya pun menjadi semakin garang dan cepat. Kedua tangannya bergerak-gerak menyerang ke segenap tubuh lawannya. Sedang kedua kakinya yang kokoh itu sekali dipergunakannya untuk meloncat-loncat, namun tiba-tiba tumitnya menyambar lambung. Namun betapa ia berjuang, tetapi ia menyadarinya bahwa apabila demikian untuk seterusnya, pekerjaannya tidak akan selesai. Karena itu, maka meskipun ia tidak berhasrat membunuh lawannya, namun ia ingin mempengaruhinya dan kemudian melemahkan perlawanannya. Ketika mereka menjadi semakin cepat bergerak, tiba-tiba Widura melangkah surut, dan tiba-tiba pula di tangannya telah tergenggam pedangnya. Pedang yang besar dan tak begitu tajam, namun runcing ujungnya melampaui ujung jarum. Kiai Gringsing terkejut melihat pedang itu, karena itu ia pun meloncat mundur. Bahkan Agung Sedayu yang mengikuti perkelahian itu dengan ketegangan di dalamnya terkejut pula. Apakah pamannya benar-benar akan bertempur mati-matian? Yang terdengar kemudian adalah suara Kiai Gringsing, "Widura, apakah kau akan membunuh aku?" Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.